Shalom sahabat Alpetra Ministry, berjumpa kembali di channel Alpetra Ministry yang selalu mengajak kita semua untuk cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Sahabat Alpetra Ministry, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan tentunya mendapatkan pengajaran. Hanya memang secara khusus ya, karena ada Bapak Pendeta Yan Antoni dan juga ada Bapak Pendeta Heri Sihaloho. Sahabat Alpetra, kalau di video sebelumnya kita bahas tentang surga, nah sekarang kita bahas tentang neraka. Ada banyak pemahaman tentang neraka karena banyak kepercayaan atau kalau boleh saya sebut agama di dunia ini ya, sehingga pemikirannya atau perspektifnya tentang surga dan neraka tentunya berbeda-beda ya. Nah, kita tidak akan bahas lagi tentang surganya banyak ya, berarti surganya satu ya, atau versi siapa ya, tapi neraka juga bisa jadi seperti itu ya pertanyaannya. Baik sahabat Apetra, supaya tidak berlarut-larut, mari kita sama-sama sapa terlebih dahulu Bapak Pendeta Heri dan juga Bapak Pendeta Yan. Salam semuanya sahabat Alpetra, jumpa lagi kita kali ini membahas dengan topik hidup setelah kematian. Ada yang menyebut neraka atau penghukuman kekal. Dan juga salam Kang Alfa, Pak Yan, Pendeta Yan Antoni, kita bisa bersama-sama lagi memberkati seluruh sahabat Alpetra dan pemirsa, tentu dalam perspektif iman Kristen. Iya. Halo. Nah, pertanyaan yang pertama nih ya Bang, Kabang nanti tolong sama Om di juga bisa dilengkapi. Bang, kan neraka itu katanya ada nama-namanya. Ada yang bilang neraka jahanam lah, neraka apalah gitu Bang. Nah, kalau dalam kekristenan Bang, neraka itu katanya juga dibilang ada apa sih Bang? Istilahnya Bang, mungkin bisa dijelasin Bang untuk sahabat Alpetra Ministry. Silakan Bang. Ya, dalam Alkitab Lukas 16 ayat 23 itu digambarkan penghukuman yang bersifat sementara ya, atau tempat masa antara, intermediate state. Tapi kalau untuk neraka setelah penghakiman itu ada penghukuman kekal atau disebut juga Gehenna ya. Kalau dalam PB itu atau dalam perjanjian baru bertolak dari Gehenna yang berarti penghukuman akhir bagi mereka saat di bumi yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tentu penghukuman itu sifatnya kekal ya. Gehenna, tempat yang kelam atau jurang maut kadang disebut seperti itu ya. Dan dari kata Aram Gihinom ya, sehingga seringkali di era itu disebut lembah Hinom ya, lembah Hinom tempat yang sangat kelam. Ada satu lembah di Yerusalem ya, Yerusalem Selatan ya, katanya begitu, yang dulu sebagai tempat pembantaian para dewa untuk dipersembahkan kepada dewa, maksudnya ya, anak-anak dan lain sebagainya ya, dan dianggap angker ya. Nah, sehingga itu dipakai untuk menuju kepada kata neraka atau Gihinom, seperti itu. Sifatnya tempat yang dimana orang menolak Yesus saat di bumi, lalu dihakimi dan mendapatkan penghukuman kekal. Saya kira dari sana asalnya, atau asal usul dari kata neraka itu ya, Kak. Om, apakah di intermediate state itu kita disiksa juga Om? Atau mendapat hukuman gitu? Atau enggak Om? Nanti di nerakanya dapat hukumannya? Ya kalau dari ajaran Tuhan Yesus memang itu begitu kita meninggal, manusia meninggal dunia, itu sudah ada tempatnya masing-masing. Maksudnya bukan kuburan ya. Jadi ada yang langsung diangkat ke hadirat Bapa, tempat tenang. Ada juga yang langsung dilemparkan ke tempat sengsara. Meskipun istilahnya itu bukan neraka, karena istilah hukuman yang kekal kan baru
dijelaskan kembali di dalam kitab Wahyu. Begitu. Jadi ada tahapan-tahapan untuk pengungkapan nasib orang yang meninggal dunia di dalam Alkitab itu. Nah, kitab Wahyu itu merupakan uh, penjelasan yang akhir gitu mengenai nasib orang yang meninggal dunia. Ya, baik. Nah, untuk selanjutnya, kalau tadi juga dari singgung ya, dari kitab Lukas ada diceritakan tentang Abraham dan Lazarus yang pengemis itu, dan juga orang kaya ya. Nah, ini diceritakan bahwa orang kaya itu minta tolong ya, supaya dikasih tahu ke saudara-saudaranya gitu, supaya mereka nggak masuk neraka. Pemahamannya seperti itu. Nah, ada juga pemahaman yang mengajarkan bahwa kalau anak-anaknya soleh, anak-anaknya baik, itu bisa menyelamatkan juga katanya orang tuanya dari neraka, jadi bisa masuk ke surga. Nah, itu bagaimana, Om? Jadi kalau menurut Alkitab itu, jadi kalau orang mengembuskan nafas terakhir meninggal dunia, berarti sudah tutup perhitungannya. Jadi yang dihitung itu selama seseorang hidup di dalam dunia, dari sikapnya, dari perkataannya, dari kehidupannya gitu. Selama manusia hidup di dunia, sesudah mengembuskan nafas terakhir meninggal dunia, ya udah tutup buku lah istilahnya. Ya, sebelum manusia yang akan dihukum oleh Allah, ya, manusia masuk ke masa antara atau Lukas 16 ayat 19 sampai 31 itu Tuhan Yesus menguraikan intermediate state atau tempat semacam halte di mana orang yang ada di tempat kegelapan, yaitu saat mereka menolak Yesus, dan di mana tempat orang yang ada di pangkuan Abraham, yaitu saat mereka di bumi menerima dan mengakui Tuhan Yesus. Ya, ada Lazarus, ada orang kaya. Tuhan Yesus menguraikan ajaran itu. Nah, di dalam iman Kristen disebut masa antara atau intermediate state yang nanti pada waktu kebangkitan, ya, mereka akan menghadap kepada sang hakim yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi intermediate state itu atau masa antara kondisi orang yang telah mati di antara saat kematiannya dan kebangkitannya pada masa akhir ya, atau babak akhir penutupan sejarah ya. Kalau Paulus menyebut semua manusia dengan mulutnya mengaku Yesus Tuhan, dengan lututnya bersujud seperti itu dan bertekuk lutut ya, karena Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat dan juga sang hakim. Nah, di dalam iman Kristen selain ada masa antara itu, nama tempat untuk mereka yang saat di bumi percaya Kristus selalu mati lebih dulu sebelum Yesus Maranatha atau datang kedua kali disebut Firdaus ya, atau disebut tempat sementara dalam pangkuan Abraham ya. Kalau di tempat kegelapan atau di seberangnya ya ada lembah yang menengahi di sana, dikatakan dalam iman Kristen yaitu Hades ya, penuh dengan kegelapan dan lain sebagainya. Tadi Kang Alfa mengatakan dalam Lukas 16 itu ayat 19 sampai 31, orang kaya yang sudah masuk di Hades, tempat intermediate state itu, request kepada Abraham. Abraham, izinkan aku 5 hari, izinkan aku ada 5 lagi nih, ya, ada 5 lagi orang atau saudaraku yang ada di bumi. Kalau bisa, biar saya memberitahu. Tapi tidak demikian ya. Ada prinsip kalau orang yang sudah mati urusannya sudah kepada sang Khalik ya, atau sudah tidak lagi manusia intervensi, request dan lain sebagainya. Nah, itu suasana dalam iman Kristen setelah kematian, ada kehidupan yaitu di masa antara. Katakan juga katanya neraka itu api, Om. Lautan api. Nah, ini gimana, Om? Kegelapan atau lautan api? Gimana?
Ya, jadi kalau orang di dunia kan membayangkannya kalau api itu menyala apa ada sinarnya gitu ya. Iya, Padahal itu neraka itu juga bisa dilukiskan api yang menyala tapi gelap, tapi panasnya lebih daripada api yang kelihatan menyalanya. Sama menyalanya, cuman yang satu gelap tapi panas sekali, tapi satu lagi yang di dunia ini seperti apinya menyala kelihatan gitu. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita tentang neraka ini. Surga itu kan digambarkan sesuatu yang indah, sesuatu yang enak, sesuatu yang nyaman, dan neraka itu selalu sebaliknya gitu. Nah, tapi ada orang yang sama sekali nggak percaya adanya neraka nih. Gimana Om? Ya, tentu saja itu banyak orang yang bersikap atau bersifat juga kritis, tapi kritisnya itu tidak pakai data. Jadi itu hanya sekedar dari pemahaman dia atau pengertian dia. Tetapi bagi orang Kristen, semua pengetahuan kita yang mengenai kebenaran itu harus ada dasarnya. Dasarnya ya firman Tuhan gitu. Jadi apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan termasuk kitab Wahyu mengenai sorga dan neraka, jadi apa yang tertulis di dalam Alkitab itu pegangan kita. Jadi bukan semata-mata pakai logika. Bukan berarti umat Kristen itu tidak boleh pakai logika. Kita tetap pakai logika. Tapi logika yang diterangi oleh Rohul Kudus. Gitu, roh kebenaran. pandangan banyak kelompok rasional yang mengatakan neraka tidak ada, ya, beragam ya. Ada yang beranggapan bahwa Allah itu kasih, pasti tidak akan membawa manusia ke neraka. Semua ke surga ya. Kalau estimasi jumlah jiwa di dunia ini 10 M ya, atau 10 miliar jiwa atau 8 M ya, berarti 8 sampai 10 miliar ke surga, tidak ke neraka. Menurut pandangan rasional ya. Karena Allah itu alasannya kasih. Tetapi kalau kita lihat bukti-bukti neraka itu ada dalam Alkitab, Yesus sendiri yang mengatakan ya. Misalnya dalam Matius 10 ayat 28 bahwa api neraka itu kekal ya, dan bahkan sifat penghukumannya pun kekal, tidak pernah padam. Tadi Pendeta Yan Antoni menyebut apinya lebih panas dari yang di bumi, Ya. tidak pernah padam ya. Dalam Markus 9 ayat 43 disebut juga terpadamkan. Nah, jadi Yesus sendiri yang mengatakan ya, karena kita mengikuti Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan apa yang diucapkannya tidak pernah hoax ya, atau tidak pernah bohong ya. Dan termasuk neraka itu ada, sorga itu juga ada. Nah, kelompok rasional itu yang terlalu berlebihan, beranggapan bahwa neraka itu tidak ada atas dasar kasih Allah, ya, menurut mereka. Nah, gambaran-gambaran di dalam Injil Matius, Markus, ya, dan Lukas tentang neraka banyak diinformasikan oleh penulis Injil, ya. Ada ratuan di sana, kertakan gigi ya, penuh dengan kegelapan, bahkan menakutkan, kengerian ya, yang diinformasikan oleh penulis Injil. Bahkan Rasul Paulus juga mengatakan neraka itu api yang menyala-nyala. Tadi disebut tidak padam, tempat kebinasaan selama-lamanya ya. Saat di bumi mereka menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan mendapatkan hukuman ya, karena dosa upahnya maut atau neraka ya, dan dosa tidak bisa diselesaikan oleh siapapun atau perbuatan apapun. Dosa tidak bisa diselesaikan karena semuanya sudah berdosa, kecuali dia mengaku sebagai orang berdosa dan menerima Kristus sebagai Tuhan ya, atau juru selamatnya. Nah, kalau sampai akhir babak sejarah hidup manusia selesai atau kiamat, tidak ada keputusan untuk menerima Kristus, tentu tempat yang diinformasikan oleh Alkitab adalah neraka, ya, neraka. Di sana akan dihukum terus berulang-ulang ya, tidak pernah berhenti. Di tempat sementara aja dia mendapat hukuman ya, atau tadi yang dikatakan intermediate state. Di sana saja dia akan dihukum ya. Tapi setelah kebangkitan Maranatha ya, atau parusia, Yesus datang kedua kali, baru
mereka mendapatkan penghakiman lalu penghukuman kekal, ya, seperti itu. Alkitab terang benderang jelas bukti-bukti bahwa neraka itu ada, ya. Begitu juga sebaliknya, surga itu juga ada, ya. Banyak orang itu seolah-olah logika itu di atas segala-galanya. Kita umat Kristen menerima logika sepenuhnya, tetapi harus diterangi dan dilengkapi oleh kebenaran dari firman Allah. Begitu. Jadi jangan kita memberikan satu ajaran, apalagi mengenai sesudah kematian, itu hanya dengan akal pikiran semata-mata, gitu. Kita umat Kristen wajib memakai logika, tapi logika yang diterangi dan dilengkapi oleh pewahyuan yang didasarkan atau yang tertulis di dalam Alkitab. Gitu. Kalau diyakini oleh banyak kepercayaan juga ya Om, kita katakan gitu aja, banyak kepercayaan menyatakan bahwa itu adalah tempat supranatural pastinya, tempat penyiksaan yang abadi. Tadi Abang dan juga Om sepakat atau menyampaikan neraka itu abadi adanya seperti surga adanya. Pertanyaan saya, kalau surga itu katanya di atas Om. Nah, apakah neraka itu betul di bawah gitu? Di bawah bumi gimana Om? Jadi kalau di dalam alam rohani itu ya, Iya, jadi bukan di atas atau di bawah gitu. Ini kan pengertian di dunia, kalau Allah surga ya di atas, kalau neraka gitu ya di iya, bawah. Jadi kita tuh tidak memakai ukuran-ukuran yang sementara di dunia ini. Tapi kita berpegang pada apa yang dituliskan saja di dalam Alkitab. Ya, mengenai surga itu tinggal bersama-sama dengan Allah yang penuh kasih iya, dan kebahagiaan kekal. Nah, kalau neraka itu ya tempat hukuman yang iya, mengerikan yang sebenarnya disediakan untuk iblis dan anak buahnya. Tapi masalahnya banyak manusia itu iya, tertipu lalu mengikuti itu iblis dan anak buahnya. Nah itu tapi sudah merupakan keputusan karena manusia kan mempunyai akal ya, itu mempunyai logika. Seharusnya memakai akal dan logikanya itu ya dengan benar, bukan seperti memaksakan logikanya sendiri bertentangan dengan kebenaran Allah yang juga sebenarnya logis ya. Tetapi tentu saja kebenaran Allah itu supralogika, tidak bertentangan dengan logika, tetapi itu melebihi logika manusia. Jadi gimana Bang? Apakah orang yang beragama atau tidak beragama gitu sebagai kriteria juga masuk atau tidaknya ke surga ke neraka Bang? Misalnya ateis udah pasti masuk neraka gitu. Kan kalau tadi Abang bilang secara universal ya, surga atau neraka itu gitu kan. Semua masuk neraka atau semua masuk surga. Nah, kalau neraka itu gimana Bang? Apa kalau kita nggak beragama ataupun beragama, kalau masuk neraka sama aja dong Bang? Jadi gimana Bang? Ya, saya akan memikirkan dan menjawab seperti ini, ya. Saya kira perkembangan manusia dalam berpikir mulai dari satu dan bercabang ke pikiran yang lain, ya. Sejak abad pertengahan itu orang punya klaim bahwa surga itu di atas, neraka itu di bawah bumi, ya. Nah, itu yang Ya, berkembang di abad pertengahan. Lalu berkembang ke era modern, perkembangan sains, astronomi, oh nggak begitu, ya. Bahkan iya, rasionalisme mulai muncul bahwa neraka tidak ada, surga tidak ada, manusia akan mati dengan sendirinya dan seperti biasa tidak kemana-mana, betul, secara evolusi ya sudah mati-mati demikian, ya, iya, seperti itu. Tapi ada muncul klaim-klaim secara doktrinal, dogma, ya, atau juga pengakuan pemikiran yang mungkin hasil dari eksplornya, ya, atau penelusurannya terhadap keyakinannya sehingga menjadi agama, ya, aliran, kepercayaan dan lain sebagainya. Jadi 1001 macam aliran, kepercayaan atau agama karena
hasil eksplor ya, sebuah pengalaman dalam menemukan yang dia yakini. Seperti yang saya katakan, dalam iman Kristen, Allah lah yang mencari manusia, bukan manusia yang mencari Allah. Kalau manusia mencari Allah, merasa sudah tepat, itulah Ya. Allah, itulah Tuhan ya. Misalnya animisme dan dinamisme, dia merasa bahwa pohon itu atau batu itu ya, atau juga kayu ya, dianggap ada roh ya, ada pengaruh sehingga diyakini sebagai ism atau kepercayaan. Begitu juga tentang neraka dan sorga, campur baur ya. Siapa bisa masuk dan siapa yang berpenghuni di sana ya. Ada catatan yang menjadi kualifikasinya, aturan ya, dan juga syarat ya yang diyakini oleh manusia. Nah, tapi dalam iman Kristen tidak dilihat dari pengalaman beragama atau ketetapan yang diyakininya, dan juga aliran-aliran yang dipegangannya ya, atau ketetapan dalam keyakinannya. Tapi dalam iman Kristen, sejauh dia pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus, yaitu mengaku dosa, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan mendapatkan kehidupan kekal ya. Yohanes 5 ayat 24, barang siapa percaya kepada dia ya, dia akan pindah dari kegelapan kepada terang ya. Bukan disebut barang siapa yang meyakini apa yang menjadi pengalamannya bertuhan ya, atau berkeyakinan lain, beraliran lain, beragama lain ya, tapi percaya dan mengaku Yesus Tuhan, maka dia akan diampuni ya dosa-dosanya, dan namanya dicatat dalam buku kehidupan Allah karena sudah dimateraikan ya oleh Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13-14, nanti saat kebangkitan tubuh Tuhan Yesus yang ditunjuk oleh Bapaknya sebagai hakim, dia melihat ada materai Roh Kudus ya, jadi direct ya, langsung ke surga. Tapi bagi mereka yang belum dimateraikan, tentu tidak mendapatkan tempat ya, atau yang layak adalah neraka. Siapa yang mengatur, menetapkan, menentukan, yaitu Yesus sendiri ya, sebagai hakim dan sebagai yang sulung ya. Dalam perjanjian baru di sana disebut ya, Injil maupun Paulus mengatakan dia sebagai yang sulung. Saya kira begitu ya. Kalau saya kira agama ya, apapun agama, ateis saja agama loh ya, ateis, karena sebuah keyakinan Tuhan itu tidak ada, betul ya. Agnostik juga agama karena sebuah keyakinan Tuhan itu ada tapi tidak terlibat ya. Tuhan itu ada tapi pasif, itulah kira-kira agnostik ya. Kalau ateis memang sama sekali pukul rata, nggak ada Tuhan. ada ya, karena dulu di abad 18 God is dead ya, Tuhan sudah mati, tidak perlu lagi berdoa, tidak perlu lagi mendengar firman Tuhan ke gereja, karena manusia punya akal dan mampu ya membuat medisin ya atau alat kesehatan, dan manusia bisa panjang umur dan lain sebagainya atas dasar God is dead itu ya, Tuhan sudah mati. Nah, kesininya akhirnya manusia dengan rasionalnya, dengan cara berpikirnya, dengan temuan-temuan baru sudah mengesampingkan agama. Yang ada agama baru, yaitu agama yang disebut Homo Deus ya. Profesor filsafat dari Jerusalem of University, Noah Harari, mengatakan waktunya manusia itu sebagai Tuhan, sebagai dewa. Nah, itu agama juga ya. Agama keyakinan. Apakah mereka yakin neraka dan surga? Konsepnya udah berbeda ya. Apalagi menyimpang jauh dengan Alkitab. Nah, jadi menurut saya pertanyaan Kang Alfa, apakah agama yang dibuat manusia bisa ke surga dan ke neraka? Ya, mereka punya konsep masing-masing terhadap neraka dan surga menurut apa yang diyakininya. Tapi kalau menurut iman Kristen, ya, agama bukan sebagai keputusan untuk ke surga, tapi percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengundangnya masuk dalam hatinya.
Barang siapa yang mengaku ya dengan mulutnya, dengan hatinya menerima, maka dia selamat. Kata Paulus ya, Roma 10 ayat 9 sampai 10. Saya kira begitu ya. Ya, kalau gitu Bang, ada penguasa neraka gitu ya Bang ya. Ada dewa-dewa kan gitu. Jadi di neraka ada namanya dewa ini gitu yang menguasainya. Mungkin kalau di Kristen Lucifer gitu ya. Betul nggak sih Bang kayak gitu Bang? Ada nama penguasanya gitu. Ya, penguasanya atau juga penghuninya sudah tentu mereka adalah kelompok yang dimana menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Malaikat-malaikat yang dibuang karena ingin menyamakan dengan yang maha tinggi itu, ya. Lalu mereka setelah Ya, dibuang dari surga, dari tempat Allah yang maha tinggi itu, lalu mereka mencari pengikutnya. Pengikutnya itu manusia, ya, yang manusia takluk oleh ajakan rayuan, ya, karena Yesus mengatakan eh, iblis itu bapak segala pendusta, pembohong, ya, pasti mencari pengikutnya, ya, yang mau dibohongin oleh malaikat-malaikat yang dari buangan Allah itu, ya, saat ya, mereka ingin menyamai. ya. Kalau di neraka itu kan ada pintu surga ya Om. Berarti ada pintu neraka dong Om. Terus juga neraka itu ada kapling-kaplingnya ya Om. Jadi neraka ini tempatnya orang yang korupsi misalnya, neraka ini tingkatannya tempat yang menghujat Roh Kudus misalnya. Kayak gitu nggak Om kalau di perspektif Kristen Om? Menurut Alkitab ya, bukan sekedar menurut perspektif Kristen ya. Iya, Karena Kristen kan memang ada banyak aliran juga ya. Tapi kita berpegang kepada firman Tuhan yang tertulis ya, Alkitab kita. iya, Jadi itu nasib orang yang sudah meninggal dunia itu sebenarnya sudah cukup dilukiskan ya atau diceritakan di dalam Alkitab, terutama ya apakah oleh Tuhan Yesus sendiri, tetapi di dalam kitab itu lebih rinci lagi. iya, Jadi ada tempat senang, itu hidup kekal bersama-sama dengan Allah yang kita panggil atau kita kenal sebagai Bapa di sorga. Tetapi juga ada tempat pembuangan, mereka yang menolak anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, semua manusia yang menolak anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus ya dibuanglah ke dalam tempat pembuangan yang disebutnya itu neraka atau lautan api. Iya. Nah, begitu. Jadi itu manusia diberikan kesempatan waktu hidup di dunia ini untuk memilih gitu. Bagaimana dengan manusia sebelum Tuhan Yesus datang? Nah, itu jadi Tuhan Allah juga menyatakan dirinya melalui kesadaran tentang dosa. Jadi orang yang sadar akan dosanya lalu mencari bagaimana kelepasannya dari dosa, dan lalu mereka mempersembahkan korban binatang. Lalu dengan korban binatang itu seperti pengakuan, sebenarnya sayalah yang harus dihukum mati. Tetapi semoga yang maha kuasa gitu ya bisa menerima persembahan sejati itu. Tetapi begitu mereka menyadari bahwa mereka itu orang berdosa yang pantas dihukum mati, lalu mempersembahkan korban, maka Allah menerima persembahan mereka sama seperti orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi prinsipnya sama. Sebelum Tuhan Yesus datang dan sesudah Tuhan Yesus datang. Itu manusia hanya bisa diselamatkan dengan korban persembahan ya. Kalau dulu itu berupa binatang-binatang yang dikorbankan, kalau sesudah Yesus ya Yesus sendirilah yang menjadi korban dosa itu waktu dia rela disalibkan. Iya. Sederhana saja, yaitu bahwa manusia sesudah meninggal dunia, kalau orang yang sudah percaya kepada penebusan, itu nanti langsung diangkat ke hadirat Allah yang kita kenal sebagai Bapa di surga. Tetapi mereka apakah sebelum Yesus itu berupa binatang yang dikatakan, kalau sesudah Yesus yang berkorban di kayu salib, jadi mereka yang menerima penebusan, nah itu mereka mendapatkan anugerah, diberikan hidup yang kekal. Sebelum Tuhan Yesus juga mereka itu langsung diangkat di hadirat Allah dan sudah mendapatkan hidup kekal. Itu yang percaya penebusan kepada binatang-binatang korban.
Nah, kalau sesudah Yesus berkorban di kayu salib, orang yang percaya juga langsung dibawa ke hadirat Allah dan sudah mendapatkan hidup baru, hidup kekal. Sejak percaya waktu di dunia, begitu. Jadi prinsipnya sama. Sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia dan sesudah Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa, prinsipnya sama. Manusia hanya bisa diselamatkan pertama dengan iman kepada korban penebusan. Jadi kalau sebelum Kristus itu binatang-binatang yang dikorbankan, kalau sesudah Tuhan Yesus ya dia sendirilah yang menggenapi korban dosa itu di dalam kerelaannya menanggung dosa di kayu salib itu. Dan untuk bukti bahwa Yesus itu tidak ada dosa, maka pada hari yang ketiga Yesus bangkit kembali dari antara orang mati itu untuk menjamin bahwa pengorbanannya itu benar untuk menembus dosa. Gitu. Apalagi sesudah Tuhan Yesus kemudian sesudah 40 hari itu siang-siang hari naik ke sorga ya, itu untuk menjamin bahwa siapa yang percaya pada Tuhan Yesus itu nanti akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga bersama-sama dengan Allah Bapa. Gitu. Seol sering kali dipakai dalam perjanjian lama ya, Kang Alfa, dan dalam perjanjian baru digunakan Hades. Setelah mati, dalam perjanjian lama memakai kata Seol atau dunia orang mati dengan menggunakan kata Seol. Lalu untuk perjanjian baru dengan menggunakan kata Hades, dunia orang mati. Tapi saat di bumi mereka percaya dan hidup di dalam Kristus, tidak pernah logout ya, atau tidak pernah login ke iman lain, dia setelah mati tempatnya di Firdaus. Dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31 ada Lazarus, ada di dalam pangkuan Abraham ya. Nah, jadi sahabat Alpetra jangan bimbang lagi, jangan ragu bahwa gereja Tuhan, milik Tuhan, kepunyaan Tuhan yang sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus saat di bumi atau saat hidup, setelah mati dia tidak diterlantarkan, bukan di tempat kertak gigi atau kegelapan, layaknya orang kaya dalam ajaran Tuhan Yesus di Lukas 16 ya, tentang Hades, tentang intermediate state. Tapi orang yang mengalami perjumpaan Kristus saat di bumi, dia ada dalam pangkuan Abraham atau Firdaus ya. Jadi ajaran tentang kondisi orang-orang percaya yang telah mati, yaitu mereka mati yang di dalam Kristus ya. Mereka mati dalam Kristus. Kalau kita lihat dalam Lukas 23 ayat 42 sampai 43, penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus ya, ia berpaling lalu dia beriman kepada Tuhan Yesus. Sebelumnya dia mengolok-olok Yesus ya, dan pada puncaknya dia mengakui Yesus sebagai Mesias, dan Yesus mengatakan bahwa saat ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus ya. Itu bicara tempat atau masa yang dimana setelah manusia mati ya dan hidupnya beriman sebelumnya ditempatkan kepada Tuhan. Dia tidak mengingat lagi dosanya, dia tidak mengingat lagi dulu pernah melakukan olok-olok atau ejekan pada Yesus, tapi 1-2 menit sebelum dia mati, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Kuncinya adalah mengalami perjumpaan, kelahiran kembali atau bertobat ya. Lahir baru dalam iman Kristen, bertobat dan lahir baru selama di bumi ini penting ya. Setelah mati tidak bisa bertobat. Setelah mati tidak bisa menyesali dosa-dosanya lalu menerima Yesus. Tidak bisa dalam iman Kristen. Karena ini penting, sahabat Alpetra dan juga pemirsa, selagi masih di bumi, selagi masih bernafas ya, marilah mengaku dan percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak rugi dan tidak menyesal, karena sudah dijanjikan tempat dan kehidupan yang kekal oleh Tuhan Yesus. Jadi itu pertama-tama bahwa waktu Tuhan Yesus sesudah mengembuskan nafasnya itu ya, menyerah kepada Bapa, dia turun ke dalam kerajaan maut itu untuk proklamasi pertama kepada orang-orang yang percaya kepada penebusan di dalam perjanjian lama. Tuhan Yesus memberikan proklamasi, imanmu itu menyelamatkan karena kamu percaya kepada korban yang menunjuk kepada pengorbananku di kayu salib, gitu ya.
Nah, lalu juga itu Tuhan Yesus bukan hanya proklamasi, dia membebaskan juga orang-orang yang seperti dibelenggu oleh alam maut itu ya. Mereka itu langsung dimerdekakan supaya bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya pindahlah ke Firdaus gitu. Jadi itu sebabnya bahwa Tuhan Yesus atau Allah Bapa tidak melupakan orang-orang yang beriman sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Itu semua ada di dalam hati Allah Bapa gitu. Makanya Tuhan Yesus waktu meninggal dunia, mengembuskan napas di kayu salib itu, dia tidak langsung ke surga sebenarnya. Dia turun dulu ke dalam kerajaan maut itu. Pertama itu sebagai proklamasi untuk orang beriman kepada korban-korban binatang. Yang kedua memang membebaskan mereka lalu dibawa sama-sama ke Firdaus gitu. Jadi menurut penelitian Tuhan Yesus sesudah mengembuskan nafas itu di kayu salib itu ya turun ke dalam kerajaan maut itu pertama untuk pengumuman bahwa orang-orang yang percaya kepada penebusan oleh binatang di dalam perjanjian lama itu digenapi di dalam pengorbanan Tuhan Yesus kayu salib. Yang kedua itu jadi Tuhan Yesus membebaskan jiwa-jiwa yang di dalam alam maut itu, yang meninggal itu dibebaskan supaya masuk ke dalam Firdaus. Itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Begitu. Ya, kalau dalam prinsip iman Kristen, dengan dia mengaku dosa dan menerima mengundang Yesus ya, karena hanya Yesus sendiri yang tidak berdosa menyelesaikan dosa ya. Di surga kan tidak ada dosa. Karena di surga tidak ada dosa, siapapun atau cara apapun tidak bisa menyelesaikan dosanya. Dosa dapat diselesaikan dengan neraka, maut menurut Alkitab ya, karena semua manusia sudah berdosa. Ya, upah dosa maut. Manusia dengan cara usahanya, dengan cara apapun kesalehannya ya, moralnya, bahkan keinginannya tidak bisa menyelesaikan ya. Jadi supaya tidak ke neraka dengan mengundang Yesus, mengakui dosa ya, menyesali perbuatannya dan meyakini bahwa Yesus mengampuni. Saya kira itu bagian yang sangat penting ya dalam karya Yesus yang harus diyakini. Karena Yesus tidak hanya secara historis ya, tapi juga yang harus kita imani ya, yakini supaya kita bisa ke surga. Jika Anda berkenan, mari dukung kami melalui doa, subscribe, jangan lupa juga tekan loncengnya dan sebarkan channel ini. Kami berharap melalui penyebaran channel ini nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih karena sudah mendukung kami. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Sedikit saja. Jadi sebelum Yesus itu zaman perjanjian lama dengan sesudah Yesus disalibkan itu prinsipnya sama. Jadi kalau orang ingin diselamatkan pertama-tama ya harus bertobat. Tetapi itu tidak cukup. Harus percaya kepada korban penebusan. Ya. Nah, kalau di perjanjian lama itu korban penebusannya berupa binatang-binatang yang juga harus tidak bercela. Nah, itu menunjuk kepada juru selamat yang akan datang, yaitu Tuhan Yesus yang rela berkorban di kayu salib. Jadi prinsipnya sebelum Yesus dan sesudah Yesus sama. Pertobatan plus iman kepada penebusan gitu oleh korban gitu yang berupa kematian binatang yang menunjuk kepada Tuhan Yesus di kayu salib. Itu prinsipnya sama. Ya. Jadi itu prinsip jalan keselamatan itu sebelum Yesus dan sesudah Yesus itu sama. Yaitu pertama orang harus bertobat sungguh-sungguh. Kedua harus percaya kepada korban penebusan. Nah kalau sebelum Yesus itu korban penebusannya berupa binatang-binatang yang dianggap tidak bercela lalu dikorbankan sebagai korban penebusan gitu ya.
Nah, sesudah Yesus datang, tentu saja korbannya itu digenapkan di dalam diri Yesus sendiri waktu rela disalibkan di kayu salib. Maka darah Yesus yang suci tidak berdosa itu menjamin pengampunan dosa berdasarkan iman kepada penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dan sebagai bukti bahwa Tuhan itu betul menebus dosa, maka pada hari yang ketiga Yesus bangkit kembali dari antara orang mati untuk menjamin orang yang percaya kepada Dia, ya yang sudah berkorban di kayu salib itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat Apetra dimanapun dan pemirsa, tema kita terkait tentang kehidupan setelah kematian. Alkitab menyebutnya neraka itu ada, surga itu ada. Selagi kita di bumi, selagi kita masih bernapas, hidup, saya kira kita tidak rugi untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan Yesus dan menerima Dia dan melakukan segala yang Tuhan Yesus ajarkan, ya, dan mengasihi sesama kita. Sahabat Alpetra, Tuhan Yesus berkati.